Saya rasa sih, Bu Sri Mulyani masih lurus sih orangnya. Tapi masalahnya dia lurus di tengah yang bengkok-bengkok ini gitu. Liberal dalam berpikir ekonomi. Dia tahu itu. Dia adalah salah satu petugas IMF, Bank Dunia lain sebagainya. Setelah dia masuk ke negara kesatuan Republik, dia terikat dengan Islamnya itu. Sehingga dia tidak mampu bergerak. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, kebocoran-kebocoran keuangan negara ini dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam. Kemudian kita bicara korupsi itu karena budaya, tradisi yang dibawa oleh Islam itu. Karena kalau Islam itu telah merajai, saya bilang Islam terinstitusi ya, bukan saya mau bilang Muslim pada umumnya, walaupun ada Islam yang hadir di tempat ini yang mendengar. Kita sebenarnya to the point aja bicara. Ini disebabkan karena ini budaya, kulturnya, tradisinya Islam ini yang terbawa gitu. Mau menyampaikan tapi suatu kebenaran. Pak, mikirin negara mendingan langsung aja referendum pisahin Ya, diri. benar. Negara ini terlalu luas, sedangkan pemerintah nggak sanggup. Pemerintah Indonesia ini nggak bisa tegas, nggak sanggup dia untuk memerintah negara sebesar ini. Makanya mendingan Pak masing-masing pada memisahkan diri. Jadi kalau emang pemerintahan ini nggak sanggup, ya dia cukup memimpin Pulau Jawa aja, nggak usah mimpin yang lain. Pemerintah negara ini cuma bisa sanggupnya memerintah Jakarta, Pulau Jawa, udah. Lebih dari itu benar, mereka nggak sanggup otaknya. Jadi mendingan daripada kita pusing mikirin negara yang nggak jelas, yang nggak bakal berubah, udah pisahin diri. Endingnya nggak enak amat. Banyak yang penakut sih giliran di Tasya mau nyambung. Ya, kalau menurut saya ya Pak, sepertinya benar. Kalau Pak Prabowo nanti kayaknya nggak bakal bisa menerapkan hukuman mati. Karena kenapa? Dari segi ikatan keluarga, Cendana itu masih ada hubungan dengan Pak Prabowo gitu. Nah, kalau misalkan dia bongkar semuanya, misal nih Pak, pertama yang kena anaknya, terus mantan istrinya, ya kan? Udah itu keponakannya, sanak keluarganya, terakhir dia, ya kan? Karena dia bagian dari keluarga Cendana gitu, ya kan? Jadi rasanya sih nggak mungkin sih Pak, susah. Terus yang kedua, kan pernah memang ada tunggakan pajak untuk bangunan yang terbengkalai ya, kalau nggak salah yang dilakukan oleh, saya lupa Pak Tommy Soeharto atau Pak Bambang ya, kayaknya antara dua itulah. Tunggakannya sampai triliunan ya, kalau nggak salah 1, sekian triliun gitu. Kalau menurut saya sih Pak, Bu Sri Mulyani sudah melakukan sesuai dengan prosedur, tapi hasilnya itu lari kemana? Itu dia. Masalahnya gini loh Pak, selurus-lurusnya seorang menteri, seorang pejabat, kalau sistemnya jahat, punya jahat, kita akan anomali sendiri, kita akan tersingkirkan. Kalau nggak salah dulu Bu Sri Mulyani pernah kan mau disingkirkan sama Abu Rizal Bakri dulu ya. Kalau nggak salah waktu itu kasus pengemplangan pajak perusahaannya Pak Abu Rizal Bakri kan kalau nggak salah. Saya rasa sih Bu Sri Mulyani masih lurus sih orangnya. Tapi masalahnya dia lurus di tengah yang bengkok-bengkok ini gitu. Iya kan? Karena gini loh Pak, kita bisa telusuri kok dari harta kekayaannya. Dia tidak ada yang namanya kendaraan roda 4 tuh dia nggak punya loh, mobil loh. Rumah cuman satu. Mungkin ada harta yang lain lah kita nggak tahu. Tapi kemana-mana dia cuman ini. Sebelum ada mobil dinas ya, kemana-mana dia cuman pakai
mobil Ya kan lo. atau Gojek. Punya rumah di Amerika dia, Tasya. Iya, lebih banyak di Amerika. Tapi sebelum di Amerika, dia itu dosen loh, Bu. Peneliti dia itu. Sebelum jadi direktur Bank Dunia kan, kalau nggak salah. Kan dia terusir. Karena apa? Karena konflik pengemplangan pajak sama Pak Abu Rizal Bakri. Waktu itu Pak Abu Rizal Bakri kan jadi Menko Polhukam ya, kalau nggak salah. Dari Partai Golkar kan. Nah itu. Karena seperti lingkaran setan, Pak. Kalau kita Indonesia jadi ini udah kusut banget iya, semuanya. Penegakan hukum sudah susah, mau diperbaiki juga. Kalau mau diterapkan hukuman mati, bakal banyak tuh yang akan ini gitu loh, dihukum mati. Kalau undang-undang perampasan aset mau diiniin, penegakan hukumnya yang harus diinin dulu, Bu. Sekarang orang bawa mobil aja, misalnya nih, kena tilang, ada yang kenal sama ini, cukup ngomong sama polisinya, lolos, dia nggak kenal, gitu loh. Jadi gimana dong kalau kayak gini? Nanti anaknya misalnya Pak Jokowi, mantunya misalnya, ini contoh ya, ini ya. Terus akhirnya setelah ini, oh harusnya kena hukuman gitu. Emang bapaknya nggak bisa ini, oh nanti dia punya koneksi sini-sini ya bebas juga gitu. Nanti seperti undang-undang penistaan agama hanya berlaku untuk minoritas. Gitu loh. Saya sih nggak yakin. Bu, bisa sih Bu, tapi agak keras. Seperti yang terjadi di Hong Kong. Hong Kong itu dulu korup loh. Tahun era-era Mungkin 50-an, beda. 60-an. Sekarang itu di bawah China. Tapi, Bawah China kan hukumnya keras. Komunis. Nggak bisa. bukan Bu. China beda. Dulu, enggak. Hong Kong itu dulu di bawah Inggris. Teman-teman, Nggak salah. boleh saya pendapat. Mungkin saya terlalu vulgar dan radikal. Ya, saya selalu vulgar dan radikal. Saya boleh katakan pembicaraan kita adalah, saya bilang nonsens lah. Boleh saya bilang omong kosong lah. Selalu jadi pijakan saya, negara ini, negara kita rusak karena Islamnya ini, itu kuncinya. Anda jangan bawa ke ini seperti Sri Mulyani itu. Dari 2 tahun lalu dia orang baik. Dia adalah satu orang liberal dalam berpikir ekonomi. Dia tahu itu. Dia adalah salah satu petugas IMF, Bank Dunia lain sebagainya. Setelah dia masuk ke negara kesatuan Republik, dia terikat dengan Islamnya itu. Sehingga dia tidak mampu bergerak. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, kebocoran keuangan negara ini dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam. Kemudian kita bicara korupsi itu karena budaya, tradisi yang dibawa oleh Islam itu. Karena kalau Islam itu telah merajai, saya bilang Islam terinstitusi ya, bukan saya mau bilang Muslim pada umumnya, walaupun ada Islam yang hadir di tempat ini yang mendengar. Kita sebenarnya to the point aja bicara. Ini disebabkan karena ini budaya, kulturnya, tradisinya Islam ini yang terbawa gitu. Nanti Anda akan menganalisa gitu. Setelah ada orang terhukum, mereka akan menutupi satu dengan yang lain dengan menggunakan ya aturannya itu. Kalau setelah dia tidak menggunakan Al-Quran, dia akan menggunakan kekuatan massa. Itulah yang terjadi di negara kita, dinamika politik dari tahun 63 sampai sekarang. Itu sebenarnya kuncinya. Kita harus vulgar karena budaya, tradisi itu, ya, yang sudah mengikat itu Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa orang tidak mau melakukan hukuman mati terhadap korupsi? Karena backgroundnya dari situ semua. Kenapa ini Sri Mulyani orang jujur? Masuk ke negara kesatuan Republik Indonesia, dia ingin membantu menumbuhkan. Karena dia udah terkooptasi dengan Islam. Dia pernah diancam oleh kelompok Islam. Di Departemen Keuangan tanya sama petugas, benar yang saya katakan tidak. Dia yang menghantam garis radikal Islam di Menteri Keuangan. Dia yang anti memakai jilbab. Coba lihat orang. Di mana dia hadir, di mana mereka, dia tidak dipaksa. Ada tekanan-tekanan dari kelompok Islam. Anda harus menggunakan ini, dia enggak. Tetapi, ya saya bilang di bidang politik, dia sebenarnya menginginkan ya
pertumbuhan ekonomi di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi keputusan-keputusan politik tidak boleh dilawan dengan keputusan ekonomi. Nah, seperti ada kebocoran keuangan. Sri Mulyani, kalau dari menteri kementerian bukan kementerian yang ada di itu ya, sekretaris negara, kalau meminta uang kepada kementerian dia harus kasih. Dia nggak bisa kontrol uangnya mau kemana enggak. Karena ini dari kementerian negara yang dilakukan seperti bansos. Itu nggak bisa dikontrol. Karena bagian dari politik. Nah, sekarang saya bilang tadi, kenapa saya sering vulgar, terlalu radikal. Ini negara kita diakibatkan oleh Islam, gitu. Bukan diakibatkan oleh pemimpin-pemimpin negara yang bobrok, bukan. Karena Islamnya ini sudah tertanam dalam kultur dan budaya di dalam satu keseluruhan sistematik negara kesatuan Republik Indonesia di semua bidang. Itu negara kita tidak maju. Kecuali Islam itu, paradigma Islam itu dihapuskan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak jadi menalu dalam sistem negara. Mereka tidak menumpangi program-program sistem negara. Ini yang terjadi kecelakaan negara kita. Oleh sebab itu saya punya asumsi sederhana. Nanti pilkada nanti. Mari kita taruhan sekarang. Semua yang mau menjadi pejabat gubernur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, mereka akan sowan. Akan sowan ke pengurus-pengurus agama. Nah, setelah si pejabat gubernur menjadi gubernur, nah dia akan melontorkan uang-uang itu kepada mereka. Dalam bentuk menutupi korupsi sebenarnya, tapi ditutupi. Membantu yayasan-yayasan, pesantren lah, Muhammadiyah lah, pendidikan inilah. Ini pinternya ini. Pinternya negara ini yang tidak mau membuka kejahatan negara yang tersistematik. Kemarin kalau Anda dengar kan, teman-teman dengar kemarin di rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Dengar enggak? Saya cuma ambil di situ. Ibu katakan apa? Sebenarnya ada sumbangan Departemen Pendidikan untuk sekolah. Tetapi diambil alih oleh agama, Departemen Agama. Nah, coba Anda telah. Oleh sebab itu saya bilang negara kita rusak karena Islamnya ini. Ini asumsi saya di dalam di dalam saya mendapatkan data-data yang saya dengar dari anggota DPR Komisi 10 dan juga saya membaca di dalam semua pemberitaan. Nah, oleh sebab itu saya minta tolong kepada teman langsung ke fokus. Islamnya ini yang merusak negara sistem kita. Nah, sekarang apa solusi? Umpamanya Anda tanya kepada saya. Yang menjadikan negara kita negara sekuler. Artinya agama juga berperan. Tetapi negara jangan ikut campur di dalam mendorong, memberikan sumbangsi kepada negara Islam ini. Artinya bagaimana sebaliknya lembaga-lembaga Islam ini memberikan bayar pajak kepada negara. Nah, inilah negara-negara yang maju yang ada di negara-negara tetangga kita. Bagaimana dia bilang ada lembaga agama itu, mau gereja apa yang memberikan pajak kepada negara, bukan sebaliknya. Negara memberikan subsidi kepada lembaga agama ini yang menjadi sarang teroris nanti yang menghancurkan negara, yang bukan lagi teroris, sarang korupsi nanti di situ. Mereka ciptakan pemimpin-pemimpin. Coba teman-teman tidak percaya deh sama saya. Semua yang duduk di pejabat negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah pesanan dari lembaga-lembaga Islam, dari Majelis Ulama Indonesia, dari CMI, dan dari NU, dan dari Muhammadiyah, dan dari HMI. Coba Anda track, benar saya katakan atau tidak? Pesanan-pesanan dari lembaga-lembaga ini mereka menduduki jabatan-jabatan di negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang menyebabkan negara kita tidak maju. Sekarang, yang realitas, bagaimana wakil presiden itu ditugaskan menjadi presiden di Papua. Bukan menjadi presiden di Indonesia. Dia sekarang menjadi presiden di Papua. Nah, sekarang dia bikin menyatakan bahwa masalah si penguasa mengambil tanah untuk lahan penanaman kelapa hibrida. Tolonglah, contohlah. Janganlah bilang penguasa, bilang nama orang di balik itu. Jangan bilang penguasa. Ini yang jeleknya negara, menutupi semua kecelakaan untuk rakyat Indonesia. Ada lagi kecelakaan yang luar biasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa pemerintah akan mengirim tentara ke Israel. Saya bilang, ini rakyat Indonesia dibodohi.
dikira sembarang mengirim tentara. Kecuali ada permintaan dari United Nations, dari PBB. Itu wajar lah. Indonesia ini dicuci otaknya, rakyat Indonesia. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa, saya sebagai presiden atau sebagai kebijakan negara dan sebagainya, saya akan mengambil rakyat Palestina untuk kirim ke Indonesia. Tetapi ini framing ini mencuci kebodohan-kebodohan rakyat Indonesia yang tidak mengkritisi. Apa yang dikatakan oleh media, oleh pemerintah, itu adalah satu proses kebodohan. Tetapi kebodohan ini apa? Ya mencoba mencuci umat Islam itu supaya dia lagi di elektabilitas naik daunnya. Ini yang jeleknya negara kita. Ya kunci saya sedikit ya ekspresi eksternal dari pikiran saya yang luas. Saya mau katakan bahwa kecelakaan negara kita karena Islamnya ini. Ya, Islamnya ini ya, saya bilang institusi Islamnya ini yang merusak negara situ. Tetapi kalau Anda percaya, Anda rekam jejak. Semua terjadi korupsi di latar belakangnya dengan apa? Tentunya orang itu sebelum diangkat dia disumpah di Al-Quran itu. Bersumpah untuk berjanji untuk negara untuk menjalankan ini. Itu asumsi saya ya. Teman-teman mungkin saya bilang tadi saya terlalu itu ya vulgar mau menyampaikan tapi satu kebenaran. Pak mikirin negara mendingan langsung aja referendum pisahin Ya, diri. benar. Negara ini terlalu luas. Sedangkan pemerintah nggak sanggup. Pemerintah Indonesia ini nggak bisa tegas, nggak sanggup dia untuk memerintah negara sebesar ini. Makanya mendingan Pak masing-masing pada memisahkan diri. Jadi kalau emang pemerintahan ini nggak sanggup, ya dia cukup memimpin Pulau Jawa aja, nggak usah mimpin yang lain. Pemerintah negara ini cuma bisa sanggupnya memerintah Jakarta, Pulau Jawa, udah. Lebih dari itu mereka nggak sanggup otaknya. Jadi mendingan daripada kita pusing mikirin negara yang nggak jelas, yang nggak bakal berubah, udah pisahin diri. Endingnya nggak enak amat. Banyak yang penakut sih giliran ayo referendum nggak ada satupun yang berani ngomong. Cuma dipersekusi tapi diajakin ayo nggak ada feedbacknya. Giliran diajakin nggak ada feedbacknya sama sekali, pada diem semua. Gitu loh, susah juga di negara ini. Ribetnya begitu. Padahal dia tahu pemimpinnya nggak sanggup untuk memimpin dia. Ini negara terlalu besar. Sedangkan pemimpin kita otaknya terlalu kecil. Nggak sanggup, otaknya nggak sanggup bikin. Mentalnya juga nggak ada, keberanian yang nggak ada, otaknya juga nggak sanggup. Ya begini akhirnya. Iya. Kita Sebentar, Pak Teddy. Objek orang ya. Saya langsung bilang ya Islam yang merusak sistem negara kita. Percaya enggak? Satu kali kebenaran itu ya bilang orang yang saya bilang kebohongan melari secepat kilat. Satu kali kebenaran akan menyusulnya. Gitu. Saya percaya itu. Negara Pak saya Teddy, dibohong. Ya. Ini ada yang bagus nih. Kok enggak ada? Ntar. Kok hilang? Nih. Ini orang Indonesia sih orang begini nih. Ulangi ya. Tompong ya. Orang Indonesia ini tompong memang ya. Aduh, kalau gua malu gini jadi orang Indonesia. Apa nih nggak berangkat jihad aja ke Palestina sama ke Gaza ya? Mungkin perlu saya bikin ini ya bagi teman-teman orang Indonesia ingin berjihad, kita biayai deh, kita ongkosin deh berangkatnya supaya cepetan berangkat gitu ya, jadi cepat habis begitu ya orang-orang yang mau jihad ke Palestina ini ya, ke Gaza ini, jadi biar ini orang-orang begini bikin malu kalian orang Indonesia. Pak Teddy berdoa, Pak Teddy tutup dalam doa. Silakan Pak Teddy. Atau di Jen aja ya, Jen ini ya. Jen berdoa ya, Jen ya. Kalau Pak Teddy udah bolak-balik, Jen yang berdoa deh. Saya nggak jago berdoa.